Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Asesor Penilai Sertifikasi Dosen Gelombang 1 tahun 2025. Perkenalkan, saya Niluh Arwati SKMMK, salah satu dosen di program studi S1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Fakultas Sains, Teknologi, dan Ilmu Kesehatan Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, PDD, UK, TPT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang akan saya ambil sebagai contoh dalam video pembelajaran adalah mata kuliah Gizi Kesmas, salah satu mata kuliah wajib di semester 3 program studi S1 Gizi sesuai dengan bidang keilmuan saya. Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS dan metode pembelajaran saya menggunakan metode DIA atau Delivery, Instruction, dan Assessment dalam proses pembelajaran di kelas maupun secara online. Adapun deskripsi dari mata kuliah ini akan dibahas mengenai kecukupan dan kebutuhan gizi dari berbagai kelompok usia. Kemudian mahasiswa juga akan mempelajari penentuan status gizi yang ada di kelompok masyarakat. Selain itu, mahasiswa juga akan mempelajari masalah gizi yang ada di Indonesia saat ini beserta pencegahan dan penanggulangannya. Hal lain yang dipelajari juga adalah beberapa isu mutakhir pada bidang pangan dan gizi di Indonesia saat ini. CPL pada pembelajaran ini adalah, pada CPL pengetahuan, mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis bidang ilmu pengetahuan ilmu medik, ilmu gizi manusia, ilmu pangan, ilmu perilaku, dan ilmu humanaria. Kemudian pada CPL keterampilan umum, mahasiswa mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan, teknologi yang dapat memperhatikan dan menerapkan nilai humanaria sesuai bidang gizi dalam rangka menghasilkan prototipe, prosedur baku, desain, atau karya seni. Kemudian pada CPL kemampuan khusus, mahasiswa mampu mengaplikasikan iptek gizi dalam pemecahan masalah gizi perorangan, kelompok, dan masyarakat melalui penilaian status gizi. Juga mampu mengembangkan pelayanan gizi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, serta mampu beradaptasi pada kondisi sumber daya terbatas. Dan untuk CPMK, mahasiswa mampu menjelaskan berbagai metode penentuan keadaan gizi pada tingkat masyarakat. Mahasiswa mampu menjelaskan beberapa isu mutakhir dalam bidang pangan dan gizi saat ini. Kemudian untuk penilaian mata kuliah ini saya menggunakan penilaian sumatif dengan bertujuan mudah menentukan tingkat pencapaian pembelajaran dengan menggunakan parameter baku yang telah ditentukan oleh dosen pengampu seperti kehadiran 15%, tugas 15%, UTS 20%, UAS 30%, dan attitude 20%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang adik-adik sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah makan siang? Sudah. Jadi sudah siap untuk kuliah? Siap. Apalagi jam-jam ngantuk ya? Oke. Sebelum mulai perkuliahan, baiknya kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu ya. Nanti Ibu minta tolong ke Rafdin untuk memandu doa gitu ya. Sesuai sama agama dan keyakinan masing-masing saja ya. Silakan Rafdin. Ya, baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, karena kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan bahas terkait masalah gizi dan cara penanggulangannya ya. Masalah gizi di masyarakat dan cara penanggulangannya. Tapi sebelum itu saya mau bertanya. Masih ada yang ingat pokok bahasan materi minggu lalu? Oke, Mira. Oke, thank you. Bagus. Jadi artinya kalian masih ingat ya apa itu kesehatan masyarakat gitu ya. Kalian pernah mendengar masalah gizi di masyarakat? Pernah dengar? Pernah. Ya, pernah dengar mungkin tapi masih asing gitu ya.
masih asing. Cuman dengar-dengar mungkin di TV, di TikTok, di Instagram ya, berita-berita seperti itu. Cuman mungkin kalian belum paham apa sih masalah gizi itu gitu ya. Tapi sebelum masuk ke masalah gizinya, kesehatan masyarakat dulu deh ya. Kesehatan masyarakat. Apa itu kesehatan masyarakat? Kesehatan masyarakat itu adalah upaya kolektif untuk mencegah penyakit, memperpanjang usia dan meningkatkan kualitas hidup, edukasi, layanan dan kebijakan kesehatan. Jadi mencakup itu kesehatan masyarakat itu ya. Di sini ada kata-kata adalah memperpanjang usia. Kenapa memperpanjang usia? Ya iya, kalau kita sehat ya otomatis badan kita sehat, bugar, kita terhindar dari penyakit menular maupun tidak menular ya, seperti itu. Harapannya adalah kita berusia panjang ya. Soal kematian itu kan takdir, tapi ya namanya manusia, kita tetap berusaha dengan apa ya, pola hidup sehat ya, kamu makan makanan sehat, kamu rajin olahraga, kamu datang ke fasilitas kesehatan kalau sakit, bukan ke dukun gitu kan ya. Habis itu kita masuk langsung ke masalah gizinya ya, masalah gizinya ya. Menurut WHO pada tahun 1948, WHO pernah dengar nggak? Ya. Apa itu? Badan Kesehatan Dunia gitu ya, World Health Organization. World Health Organization atau Badan Kesehatan Dunia. Jadi kita ini yang gizi juga merujuknya ke situ gitu ya. Misalnya WHO bilang bahwa obesitas itu ternyata sudah masuk dalam kategori penyakit ya, kita harus ikut ya, kita harus ikut aturannya WHO. Oh iya ya, ternyata kalau dulu obesitas itu masuknya adalah baru masalah gizi, ternyata sekarang ini dia sudah masuk kategori penyakit gitu kan ya. Oh iya, itulah WHO. Menurut WHO pada tahun 1948 dinyatakan bahwa health is fundamental right, yang artinya adalah kewajiban untuk menyehatkan yang sakit dan mempertahankan serta meningkatkan yang sehat. Ya, kalau kalian sakit, tujuannya adalah disehatkan, dan bagaimana caranya kita yang sehat ini tetap sehat gitu kan ya, tetap sehat gitu ya. Kalau kita orang gizi adalah bagaimana caranya adalah bagaimana kalau orang gizi bisa makan makanan sehat, mempertahankan berat badan ideal ya, status gizinya kita itu bagaimana caranya tetap normal dan ideal ya kan. Pengukuran sudah dapat mata kuliah pengukuran? Sudah. Untuk usia apa kalian ini? Remaja atau dewasa? Dewasa muda ya. Atau remaja akhir, ada yang 18 tahun? Terus tidak ada ya. 19-20 tahun. Oke, artinya masuk di dewasa awal. Ya, dewasa muda, dewasa awal gitu ya. Pengukurannya adalah IMT. Ya, indeks massa tubuh, BB per TB kuadrat dalam bentuk meter ya. Kapan kalian dikatakan ideal? Berapa jumlahnya? Sorry, maksudnya bukan kapan, gimana? 18,5 sampai 25. Ya, artinya kurang dari 17 kita sudah kategori underweight atau kurus. 18 sampai 22 itu paling ideal ya. 18 sampai 22 itu paling ideal, 22 sampai 25 itu ya masuk normal sebenarnya, tapi sudah badontot gitu ya. Oke, next kita masuk di perkembangan gizi di masyarakat saat ini ya. Gimana? Perkembangan gizi masyarakat Indonesia cenderung stagnan. Stagnan itu artinya tidak ada peningkatan yang signifikan ya, masih gitu-gitu aja gitu ya. Kalaupun tahun ini ada penurunan 2%, berikutnya ada kenaikan lagi ya, seperti itu. Kenapa gitu kan? Kenapa sih? Terutama masalah stunting ini masih menjadi PR ya. Stunting ini masih jadi PR banget gitu buat pemerintah khususnya gitu ya. Ya, buat kalian kita juga ya, orang gizi ya, orang gizi.
kalian nanti begitu lulus, entah mau jadi kepala apa gitu ya. Jadi ya berat buat kalian gitu, karena stunting ini tidak selesai-selesai masalahnya ya. Kenapa? Karena masalah gizi ini adalah masalah yang kompleks ya. Kompleks itu artinya faktornya itu dari mana-mana gitu ya. Bukan kalau kayak kita sakit misalnya TBC. Oh iya, karena dia terpapar bakteri, salmonella, tuberkulosis kan gitu. Tapi kalau gizi apa? Terpapar kekurangan makanan aja? Enggak, iya kan? Pengetahuan, ekonomi, pola asuh orang tua ke anaknya, sanitasi, kompleks gitu. Jadi yang satu bisa ditekan masalahnya, yang satu belum ya. Jadi memang susah gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi seperti yang saya jelaskan itu. Oke, any question? Ada pertanyaan? Saya Ibu. Oke, Rafdin, silakan. Terima kasih Ibu sebelumnya. Jadi yang ingin saya tanyakan, apa sih hubungan status gizi seseorang dengan kesehatan seseorang itu? Oke, thank you Rafdin. Bagus sekali ya. Jadi Rafdin menanyakan apa sih hubungannya status gizi seseorang sama kesehatannya nanti gitu ya, apa hubungannya? Sangat ada hubungan ya. Status gizi seseorang itu kan status gizi kurang, normal, dan status gizi lebih. Jadi ketika status gizimu normal, ya artinya insya Allah akan sehat-sehat saja ya, normal, ideal. Tapi yang dikhawatirkan adalah status gizi kurang dan lebih ya. Kalau status gizi kurang itu kan ketika nutrisi yang masuk ke dalam tubuh tidak seimbang, kurang gitu ya, dengan kalori yang keluar. Jadi artinya tubuh kamu itu kekurangan gizi akan kamu tuh gampang sakit gitu loh. Sama halnya dengan gizi lebih. Gizi lebih itu kan kelebihan nutrisi ya, lebih banyak nutrisi yang masuk dibandingkan kalori yang keluar. Jadi artinya tidak seimbang, jomplang ya. Akhirnya terjadi kenaikan berat badan, gemuk. Orang gemuk itu rentan terkena penyakit metabolik seperti diabetes ya, gampang kena penyakit tidak menular. Penyakit jantung kronis. Iya, kalau sudah diabetes, kamu tahu diabetes? Ya. Sakit gula ya, orang kampungnya bilang ya, orang awamnya bilang itu sakit gula ya, sakit gula. Jadi kalau kamu sudah kena diabetes, sakit gula itu, diabetes itu adalah pintu gerbang penyakit-penyakit tidak menular lainnya itu gampang masuk. Akan kena ginjal, akan jantung, iya kan? Oke, kemudian gizi lebih. Ya kalau gizi lebih artinya kebalikan dari gizi kurang. Artinya nutrisi yang masuk ke dalam tubuhnya kamu lebih banyak atau lebih besar dibandingkan energi atau kalorimu yang kamu keluarkan ya, seperti itu. Yang harusnya kamu makan 2.500 kalori per hari, tapi kamu makan jadi 3.500 sampai 4.000 kalori per hari. Ibu apakah bisa? Bisa. Jajan, habis makan nasi 1 piring, macam kayaknya kalau habis makan ini gagal kalau ngemil ya kan? Tembuslah pisang coklat keju. Habis itu jadilah boba. Jadilah apa? Kondok. Yang sekarang apa? Yang banyak coklat-coklatnya ya, seperti itu, mochi dan lain-lain ya. Ya seperti akhirnya kalorinya itu masuk berlebih. Artinya melebihi dari kebutuhan hariannya kita. Kebutuhannya kalian 2.100 sampai 2.500 ya. Ya, 2.100 sampai 2.500. Akan disesuaikan sama jenis kelamin, aktivitas fisik, ini usia. Seperti itu ya. Kalau gizi lebih itu, Ibu tanda-tandanya apa? Ya gemuk secara kita ngelihat kasat mata itu ya, secara dilihat di fisiknya ya, ada lemak di sini ya kan, gembrot gitu. Gizi lebih ada tahapannya sebelum jadi obes. Di AMT di atas 25, overweight ya. Masih kegemukan, belum masuk obes. Kalau sudah di atasnya itu lagi
obes tingkat tipe 1, tingkat 1, obes tingkat 2, si Arya yang di Jawa Barat, ya si Arya yang akhirnya intervensinya sudah tidak bisa, dia disuruh diet, sudah sulit, potong lambung patriarki, lambungnya diiris, diperkecil, tujuannya adalah dia makan sedikit tapi kenyang, begitu kurus menggelambir. Itu lagi resiko infeksi, ya kan? Gizi lebih itu. Kemudian kekurangan vitamin A, ya kekurangan vitamin A ketika kamu tidak cukup mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin A ini. Ya, ada di sayur, ya sayur-sayur yang warnanya ngejreng, yang orange, yang seperti itu ya. Ya, seperti itu. Kalau kekurangan vitamin A ini bukan cuman ke mata saja, tapi ke imunitas tubuhnya kalian juga menurun. Jadi gampang sakit. Kemudian gaki, gangguan kekurangan yodium. Tapi harusnya enggak lah ya. Gaki ini amat sangat gampang kita penuhi harusnya. Ya. Masak pakai garam, ya tapi jangan banyak-banyak, nanti kalau natriumnya kebanyakan bisa darah tinggi lagi, ya kan, pokoknya harus seimbang gitu ya. Kemudian anemia, kekurangan zat besi, ini yang masih jadi PR juga, terutama ibu hamil, remaja, ya masih angka anemia masih cukup tinggi, ya. Tadi masalah-masalah gizi yang ada di Indonesia. Sekarang kita peregangan dong ya. Peregangan otot dan otak kita regangkan. Semua regangkan ototnya. Goyang kiri kanan. Risna, berdiri, silakan duduk lagi. Kita mau ada tebak-tebakan terkait masalah gizi tadi. Tadi kan saya sudah jelaskan ciri-cirinya, ya kan? Pokoknya apa yang berhubungan sama gizi itu nanti gimana caranya, aturan mainnya seperti apa? Apa namanya ini? Tepuk temannya di sampingnya, di sebelahnya gitu ya. Saya dulu mengawali pertanyaan ya. Nanti Rafdin tepuk ke temannya, Dila. Begitu semua sampai dapat bagian ya. Semua harus dapat bagian. Jangan senyum-senyum aja ya. Oke, saya mau mulai dari kiri atau kanan? Saya mau mulai dari kanan deh, dari Rafdin. Oke, Rafdin. Apa yang kamu ketahui tentang atau terkait stunting? Kronis. Tepuk tangan lah, ya. Apa? Pendek. Kekurangan nutrisi. Obes deh, obes apa? Suci, obes. Ayo. Suci, obes. Kurang vitamin, belum tepat. Tidak bisa dipindah kalau belum bisa menjawab. Belum. Obes itu apa sih? Saya kasih clue-nya ya. Berlebih. Apa? Coba. Berlebih. Berlebihan. Iya, berlebihan. Oke, tepuk temannya. Gemuk. Jarang olahraga. Anemia. Jangan ditepuk dulu, jawab dulu. Anemia. Oke, Fauzia. Mudah lelah. Pucat. No. Kurang vitamin A. Kurang mata, oke. Audrey. Masalah gizi lagi tadi apa? Sudah kan? Terakhir ya. Gaki. Gaki sampai terakhir nanti gaki.
Gaki, gangguan akibat kekurangan yodium. Coba ciri-cirinya atau apapun yang berhubungan dengan gaki. Kekurangan garam. Enggak dong, bukan kok. Bukan. Oke. Oke, betul, gondok. Oke. Gaki, terakhir. Gaki. Gagal ini. Oper lagi ke depan. Kalau tidak tahu, oper lagi ke Rafdin. Fortifikasi yodium. Oke. Garam dapur ya, garam dapur. Secara umum sekarang garam dapur ya sudah terfortifikasi lah ya. Bagus ya, tadi kita sudah peregangan dan kalian sudah memahami 80 dari teori yang saya berikan hari ini. Masih ada slide terakhir ya, masih ada slide terakhir, masih ada satu slide lagi terkait intervensi gizinya. Ya, tadi kan masalah gizi. Otomatis kalau ada masalah pasti ada obatnya, kan biasa seperti itu. Jadi kalau kita di gizi itu bukan obat sebenarnya, tapi intervensi itu adalah apa ya? Cara pencegahan dan penanggulangannya, menanggulangi gitu loh ya. Misalnya stunting tadi gimana sih intervensinya, anemia tadi gimana sih intervensinya, seperti itu ya. Di sini ada 2 intervensi ya. Yang pertama adalah strategi penanggulangan gizi spesifik, kemudian yang kedua adalah strategi penanggulangan gizi sensitif. Ini mau saya jelaskan sedikit satu-satu. Apa itu strategi penanggulangan gizi spesifik? Spesifik itu artinya intervensi gizi yang berhubungan langsung dengan kesehatan dan gizi. Contohnya pemberian makanan tambahan, vaksinasi, kemudian pemberian tablet tambah darah, pemberian vitamin A, ya, yang berhubungan langsung gitu lah ya. Nah, itu namanya intervensi gizi spesifik. Kalau sensitif adalah penanggulangan atau intervensi gizi yang tidak ada hubungan sama kesehatan gizinya dan gizi gitu. Seperti apa contohnya? Sanitasi air bersih, ya. Penyediaan jamban. Tahu jamban? Apa? WC ya, toilet ya, tempat kamu membuang apa? Kotoran ya. Seperti itu ya. Kalau sensitif itu iya, kalau saya spesifik tadi itu yang ada hubungannya sama gizi dan kesehatan. Kalau intervensi sensitif itu yang tidak ada hubungannya tadi itu. Ya, kenapa sih Bu kok harus ada sensitif juga? Ya harus ada. Misalnya di sana ada makanan tapi nggak ada air bersihnya, ya kamu ngambilnya di sungai untuk dikonsumsi, untuk dipakai masak, bisa sakit, tertular penyakit infeksi, ya, seperti itu. Oke, any question? Ada pertanyaan? Saya Ibu. Oke, Wulan, silakan Wulan. Ya, saya mau tanya Ibu, intervensi yang mana yang paling penting atau Nggak apa-apa. Ayo, gimana pertanyaannya? Mas dulu. Nggak apa-apa. Saya mau tanya intervensi yang mana yang paling penting antara spesifik dan sensitif. Oke, thank you. Bagus ya, Wulan. Jadi pertanyaan dari teman kita, Wulan, menanyakan mungkin maksudnya mana yang lebih penting gitu dari keduanya gitu ya. Jawabannya adalah tidak ada yang lebih penting. Dua-duanya penting dan harus berjalan bersama ya. Jadi kalau dibilang kayaknya spesifik lebih penting deh karena dia berhubungan langsung dengan gizi. No, enggak. Kalau tidak ada jamban, kalau tidak ada air bersih, misalnya kamu berak sembarangan, ya, menjadi salah satu faktor penyebaran penyakit, ya, tertular penyakit, gampang sakit. Jadi percuma nutrisi yang masuk ke dalam tubuh itu percuma. Air bersih. Saya ikut seminarnya Prof. Hardi yang dari ITB ya, ITB atau IPB sih beliau Prof. Hardi, yang bapaknya orang gizi Indonesia ya.
Beliau itu turun langsung ke NTT. Ada satu daerah di NTT yang itu air bersihnya sulit sekali. Sulit. Mereka itu makan jarang cuci tangan. Jarang cuci tangan. Karena mungkin akses air bersihnya susah. Jadi percuma kan? Kamu akan diare, terkena penyakit infeksi, gampang kena virus, bakteri, jamur, cacing, ya kan, seperti itu. Oke, jadi kalau ditanya ibu mana yang lebih penting, dua-duanya harus berjalan bersama, ya, dua-duanya harus berjalan bersama. Oke, thank you, terima kasih Wulan, pertanyaannya bagus sekali. Ya, tadi dengan pertanyaan dari Wulan, materi kita sudah selesai, sudah pas juga 100 menit ya, 100 menit berlalu tadi saya memberikan materi, kemudian kita diskusi, kemudian tadi juga ada sedikit ice breaking ya, bersantai-santai ria. Kemudian apa ya? Oh iya, bisa dipahami kah siapa di antara kalian yang bisa menyimpulkan materi pada hari ini? Siapa? Saya, Bu. Oke, Dela, ayo disimpulkan. Ya Ibu, baik, yang bisa saya simpulkan dari mata kuliah hari ini itu Ibu, ternyata di Indonesia penanganan masalah gizi di Indonesia itu belum sepenuhnya bisa ditangani dengan baik, kayak stunting, anemia, obesitas, apalagi, dan intervensinya ternyata memerlukan intervensi antar sektor. Jadi dari segi gizinya, dari segi ekonominya, lingkungannya, seperti itu Ibu. Oke, thank you, terima kasih Dela, bagus sekali ya, ya benar ya, tadi yang sudah disimpulkan. Jadi yang lainnya bisa dipahami? Ya. Bisa, baik, insya Allah bisa ya. Sebelum kita akhiri perkuliahan pada siang hari ini, saya mau kasih tugas untuk minggu depan ya. Sepertinya tugasnya berupa proyek kecil, akan saya bagi jadi, kalian berberapa ya, 20 ya? 20, saya bagi 3 deh, 3 saja karena ini kan proyek. Bagi 3, nanti Keting, Rafdin tolong dibagikan untuk kelompoknya. Jadi tugasnya adalah kalian mencari permasalahan di satu wilayah. Ya, misalnya kelompok 1 tolong cari masalah gizi apa yang ada di wilayah kerja Puskesmas Kota Barat. Kelompok 2, masalah gizi apa yang ada di wilayah kerja Puskesmas Kota Timur. Kelompok 3, masalah gizi apa yang ada di wilayah kerja Puskesmas Kota Selatan. Bisa ya? Karena saya sudah bagi banyak kelompok, nanti berbagi tugas. Ya, berbagi tugas. Misalnya yang 2 orang datang untuk ke Puskesmas mengantar surat, pengambilan data awal, yang lainnya cari materi, ya. Seperti itu, bisa ya? Bisa. Dikumpul minggu depan itu berupa makalah dan akan kalian presentasikan. Ya, oke? Ya, oke, cukup karena waktu juga sudah selesai, habis, dan kalian sudah sepenuhnya bisa memahami materi pada siang hari ini. Saya akhiri perkuliahan pada siang hari ini, sampai bertemu di minggu depan dengan keadaan yang sehat, yang baik, dan tugasnya bisa diselesaikan dengan tepat waktu. Ya. Oke, terima kasih ya semua. Terima kasih Bu. Sekian video pembelajaran pada mata kuliah Gizi Kesmas, program studi S1 Gizi, Fakultas Sains, Teknologi, dan Ilmu Kesehatan, Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan baik pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.